Jadi kami dari kelompok 9 PDB 31, saya Muhammad Farid Najah dengan NIM 111251062. Saya Gilang Naib Ahmad dengan NIM 176251112. Saya Raffi Azam Murtiansyah dengan NIM 165251517. Saya Fauzia Olivera Hakim dengan nomor NIM 423251057. Jadi kami sedang berada di Royal Resident Wiyung Surabaya, yang tepatnya kita tuh lagi ada di tempat 6 tempat ibadah agama yang saling berjejer di sini. Jadi sekarang weekdays tanggal 12 November hari Rabu. Ini adalah kondisi di mana weekdays di sini agak sepi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Najah, Fakultas Kedokteran dari kelompok 9 PDB 31. Saya Adit Mulis Mustifa. Jadi di sini kami izin mewawancari Ustadz Hyu. Yang pertama itu di sini kan ada beberapa rumah ibadah ya. Itu bagaimana cara setiap masing-masing agama ini saling menghormati kegiatan ibadah masing-masing. Yang kalian tahu kan agama-agama lainnya ibadahnya mungkin ada yang di hari Jumat, Sabtu, Minggu bertabrakan atau gimana? Nah, untuk cara apa? Biasanya datang dari diri masing-masing gitu. Kita menghormati orang lain. Dan alhamdulillah di sini kebanyakan orang-orangnya itu ramah-ramah, sehingga menciptakan lingkungan yang rukun terhadap setiap jemaat yang berbeda. Dan untuk pelaksanaan ibadah biasanya untuk tempat ibadah lain Sabtu dan Minggu, paling masjid aja yang setiap hari, dan itu pun sudah ada arahan-arahan dari organisasi yang menaungi 6 tempat ibadah. Kalau di masjid kan sering kayak ada tua yang membuat suara besar. Tidak ada umat yang bernama lain sedang beribadah, ini bagaimana cara memberitahu ini ketika masuk jam. Untuk hal tersebut sudah dirundingkan dengan pihak dari tempat ibadah yang lain bersama organisasi, sehingga sudah diberi batasan dari suara azan itu sekeras apa, dan sehingga sudah ada kesepakatan. Jadi batasan suara azan harus kerasnya segitu. Baik, sekian dari kelompok 9. Terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya. Nah, kali ini kita ada di tempat yang pertama, yaitu tempat ibadah untuk kami yang beragama Muslim, yaitu Masjid Muhajirin. Yap, di sini untuk ibadah untuk para agama Muslim. Kita lanjut lagi ke sisi sana, oke? Let's go. Lalu ini yang kedua, tempat ibadah untuk mereka yang beragama Buddha, yaitu vihara. Tapi sayangnya karena ini memang bukan jam ibadahnya mereka, sehingga kita tidak bisa meliput apapun di sini. Jadi ini untuk suasana di tempat viharanya. Kita lanjut lagi ke yang sebelah sana lagi, oke? Let's go. Oke, di sini yang akan saya jelaskan untuk yang bagian saya yang terakhir, yaitu ada Gua Maria Ratu Damai, yang dimana ini adalah tempat ibadah bagi mereka yang beragama Kristen dan Katolik. Karena di sini seperti yang bisa dilihat, memang ada patung dari Bunda Maria sendiri, lalu juga ada beberapa ornamen-ornamen dekorasi yang menandakan bahwa ini tempat ibadah bagi mereka yang beragama Kristen maupun Katolik. Terima kasih. Oke, sekarang kita berada di Lenteng, di mana ini adalah tempat beribadahnya orang Konghucu. Jadi mungkin karena sekarang lagi hari aktif atau hari weekdays, mungkin mereka belum melaksanakan ibadahnya. Jadi ini adalah suasananya di mana pada hari di mana mereka belum beribadah, tempat ibadah mereka. Jadi sekarang kita di sini sedang berada di tempat ibadah yang bernama Pura, di mana di sini adalah tempat ibadahnya untuk umat beragama Hindu. Jadi karena mungkin sekarang juga lagi weekdays ataupun hari aktif, di mana mereka juga belum aktif melaksanakan beribadah pada hari ini.
Jadi mungkin suasananya sedang sunyi, tenang, dan seperti ini suasananya. Oke, jadi hari Rabu pada tanggal 12 November kali ini kita sedang berada di GKI Wiyung, di mana kita sedang berada di tempat ibadahnya para umat-umat beragama. Di sini ada sekitar 5 atau 6 tempat beribadah. Jadi di sini kita sudah selesai melaksanakan tugas kita untuk mewawancari dan memeriksa di mana tempat ibadah ini. Mungkin karena sekarang pada hari aktif atau hari-hari weekdays, maka mereka belum melaksanakan ibadah mereka. Dan suasana di sini terasa seperti sangat tenang, nyaman, dan agak sunyi sedikit karena memang belum ada yang aktif untuk beribadah di tempat ibadah lain. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yansar Munggaran dengan NIM 191251137. Dengan saya Diamo Wisma Putri dengan NIM 125251104 ya. Perkenalkan, nama saya Sadar Duta dengan NIM 143251002. Silahkan. Jadi kali ini kita akan melanjutkan video kemarin mengenai proyek kebangsaan dengan tema kebinekaan. Yeay, selamat menyaksikan. Kali ini saya akan mewawancari dari salah satu pengunjung di sini dengan Bapak siapa? Saya Pak Adi Iswoyo. Pak Saya Adi. Danru Security. Baik Bapak, kira-kira di sini ketika saya lihat di depan sini, kira-kira ada berapa banyak rumah ibadah yang ada di sini Bapak? Ini tinggal hitung aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 sesuai dengan agama yang dibolehkan di negara kita kan 6. Iya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi yang disahkan di negara kita ini 6. Islam, ini Buddha, Katolik, ini Konghucu, yang satu itu Hindu, yang satu itu Kristen. Oh, iya. Berarti Bapak kan security betul? Betul. Nah, berarti Bapak di sini setiap ada kegiatan ibadah selalu menjaga ya Pak? Apa betul? Karena minta bantuan kalau memang ada yang seperti ini ibadah rutin gini kita bantu. Iya. Kira-kira hari apa saja ya Pak? Boleh tahu. Apanya? Hari apa saja? Ya, yang itu Jumat yang paling jelas Jumat sama Minggu ini untuk Kristen. Iya. Yang paling sering ya. Yang paling sering. Paling rutin itu setiap hari Jumat. Jika untuk Buddha dan Hindu bagaimana Pak? Apa di hari-hari besar saja atau Kalau Hindu kan kebetulan Hindu atau Buddha kan umatnya sedikit mungkin ya ada kegiatan Iya. tapi nggak perlu pengamanan ekstra. Hanya beberapa umat saja. Mungkin hanya pengawasan saja. Karena umatnya kan sedikit. Ya. Mungkin jamaatnya jarang kalau Hindu Buddha. Ya ada sih cuman jarang-jarang. Ya, baik Bapak? Jika semisalkan kondisi dalam peribadatan ini itu kurang kondisi Bapak, kira-kira langkah apa saja yang Bapak bisa ambil untuk mengatasi hal tersebut Bapak? Maksudnya kurang kondusif seperti apa? Misalkan mungkin ramai ataupun juga bisa jadi mungkin parkirannya kurang. Oh gitu. Ya. Setiap ada kegiatan di sini pasti ada pemberitahuan ke BPL ya. Ya. Di BPL itu semacam estate management di sini, jadi bisa dikondisikan nanti pengamanannya seperti apa, dikondisikan. Ya. Nah, setiap kegiatan hari-hari besar umat beragama pasti ada pemberitahuan ke estate. Jadi kita perlu pengamanan seperti apa ada. Bila memang sangat-sangat diperlukan kita bantuan Koramil sama Polsek. Oh iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Di tempat ini, 6 rumah ibadah berdiri berdampingan. Bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai simbol bahwa perbedaan bisa hidup dalam satu ruang yang sama. Di tengah keberagaman agama, masyarakat di sini menunjukkan bahwa toleransi bukan teori, tapi praktik nyata yang dijalani setiap hari. Toleransi berarti memberi ruang bagi orang lain untuk beribadah, berpikir, dan meyakini sesuatu yang mungkin berbeda dengan kita. Di kawasan ini, semua umat saling menghormati, tidak saling mengganggu kegiatan ibadah, tidak memaksakan keyakinan, dan tetap hidup berdampingan sebagai satu komunitas. Keberagaman ini justru jadi kekuatan, karena kita belajar bahwa persatuan hanya bisa tercipta kalau kita mau memahami satu sama lain. Yang terakhir, saran dari kelompok kami adalah masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi dalam memperkuat toleransi dan kebinekaan di Royal Residence Wiyung
masyarakat dapat rutin mengadakan kegiatan lintas agama, misalnya dialog antar pemuka agama, kerja bakti bersama, maupun perayaan kebudayaan dan hari besar keagamaan di ruang publik. Tentunya agar kebersamaan dan rasa saling pengertian dapat terus terbangun. Pemerintah pun harus mendukung inisiatif tersebut dengan kebijakan inklusif seperti menyediakan fasilitas dan ruang khusus bagi setiap pemeluk agama untuk merayakan ibadah dan hari besar, mempermudah izin pembangunan rumah ibadah maupun renovasinya, serta memasukkan pendidikan toleransi lintas iman dan agama dalam kurikulum sekolah. Sebagai contoh, program Kumpul Akrab Guru Agama di Surabaya telah menanamkan nilai saling menghargai dan berbagai akhlak mulia sejak dini. Dengan pemanfaatan ruang publik secara inklusif untuk acara bersama, kebinekaan di Royal Residence Wiyung akan terpelihara dan menjadi inspirasi kerukunan bagi daerah lain. Ya, sekian video proyek kebangsaan dari kelompok 9 PDB 31 dengan tema kebinekaan. Semoga video yang telah kami lakukan dan berbagai output lainnya bisa bermanfaat ke depannya. Oke, sekian dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.